Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter Milan kebut proses perpanjangan kontrak 4 pemain sekaligus. Musim panas ini Inter Milan tidak hanya berburu pemain baru, ada 4 nama yang kontraknya harus segera diputuskan dan masing-masing punya cerita berbeda. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inter Milan tengah memprioritaskan perpanjangan kontrak 4 pemain penting sebagai bagian dari persiapan skuad Christian Cifu untuk musim depan. Keempat nama tersebut adalah Henrikh Mkhitaryan, Stefan de Vrij, Carlos Augusto, dan Jan Bisek. Mkhitaryan menjadi kabar paling melegakan. Gelandang veteran asal Armenia itu sudah memberikan lampu hijau untuk memperpanjang kontraknya semusim lagi, dan pertemuan dengan pihak klub untuk memfinalisasi detail kontrak dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Angka gaji barunya diperkirakan lebih rendah dari 4 juta euro per musim yang ia terima saat ini. Namun kondisi fisiknya yang masih prima dinilai menjadi jaminan bahwa ia masih bisa memberikan kontribusi besar bagi La Benea Mata. Situasi De Vrij sedikit berbeda, Inter sudah mengajukan penawaran perpanjangan kepada bek Belanda itu, namun dengan syarat yang cukup ketat, gaji baru yang hanya setengah dari penghasilannya saat ini, yakni di bawah 2 juta euro per musim. Untuk Carlos Augusto, negosiasi dinilai membutuhkan lebih banyak waktu, gajinya berpotensi naik dari 2,2 juta euro jadi sekitar 3 juta euro, meski persaingan dengan Bastoni dan Di Marco membuatnya sulit mendapat jaminan menit bermain. Setelah raih Scudetto U18, Inter hadiahi Christian Breda kontrak profesional pertama. Inter Milan kembali menunjukkan komitmennya dalam mengamankan talenta muda terbaik akademinya. Setelah sukses meraih gelar Scudetto U18, satu nama yang kini menjadi sorotan adalah Christian Breda, bek tengah kelahiran 2008 yang tampil luar biasa sepanjang musim. Menurut laporan jurnalis transfer Nicolo Sira via akun X miliknya, Inter Milan tengah menyiapkan langkah penting untuk mengikat Breda dengan kontrak profesional jangka panjang hingga 2029. Inter berencana mengamankan masa depan bek tengah Christian Breda kelahiran 2008 dengan kontrak profesional hingga tahun 2029. Pemain muda tersebut tampil menonjol musim ini bersama tim Primavera dan Youth League meski bermain di kategori usia yang lebih tinggi, serta menjadi sosok krusial dalam perjalanan Inter meraih Scudetto U18. Meski masih sangat muda 17 tahun, Breda sudah menunjukkan kematangan yang di atas usianya. Ia tidak hanya tampil di level U18, tetapi juga dipercaya bermain bersama Inter Primavera U20 di bawah asuhan Benito Carbone. Kemampuannya membaca permainan dan ketenangan dalam duel membuatnya dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di akademi Inter saat ini. Biasin, Atalanta minta 50 juta euro plus bonus 10 juta euro untuk Palestra, Inter cari opsi lain. Jalan Marco Palestra menuju Inter Milan tampaknya tidak akan mudah. Menurut jurnalis ternama Italia, Fabrizio Biasin, Atalanta memasang banderol yang sangat tinggi untuk sang pemain dan lebih memilih menunggu kemungkinan tawaran besar dari klub-klub Liga Inggris. Situasi tersebut membuat Inter harus berpikir realistis dan mempertimbangkan berbagai opsi sebelum mengambil langkah berikutnya. Berbicara kepada Radio Sportiva, Fabrizio Biasin menjelaskan bahwa situasi Marco Palestra berbeda dengan beberapa negosiasi lain yang pernah melibatkan Atalanta. Menurutnya, klub asal Bergamo itu tidak menutup pintu bagi klub-klub Italia. Namun, mereka menyadari bahwa minat dari Liga Inggris berpotensi menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar. Situasinya berbeda dengan Lo Oakman, Atalanta tidak menutup kemungkinan menjual ke klub Italia. Tetapi mereka menunggu Liga Inggris dan meminta 50 juta euro plus 10 juta euro bonus, ujar Biasin. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Atalanta berada dalam posisi yang sangat kuat untuk menentukan harga dan arah negosiasi. Permintaan sebesar 50 juta euro, ditambah bonus 10 juta euro jelas menjadi angka yang sulit dijangkau oleh Inter Milan.
dalam beberapa musim terakhir, Nerazzurri dikenal menerapkan strategi transfer yang lebih terukur dan berkelanjutan secara finansial. Edoardo Camavinga jadi calon transfer besar, yang dijanjikan Oktri. Pertemuan BP Marotta dan Florentino Perez berbuntut panjang, nama Edoardo Camavinga mencuat sebagai kandidat pembelian besar Inter Milan di era Oktri. Menurut laporan Sport Mediaset, kunjungan BP Marotta ke Madrid dalam rangka laga legenda Inter Milan versus Real Madrid ternyata juga menghasilkan pembicaraan serius soal transfer pemain di musim panas ini. Dalam pertemuan dengan Presiden Los Blancos, Florentino Perez, nama Edoardo Camavinga disebut muncul sebagai opsi yang bisa dipertimbangkan Nerazzurri. Camavinga memang masuk kategori pemain yang bisa keluar dari Santiago Bernabeu musim panas ini. Namun banderol yang dipasang Real Madrid untuk gelandang asal Prancis itu tergolong berat, yakni tidak kurang dari 60 juta euro. Memang benar bahwa di posisi itu Cifu sudah meminta pemain baru. Dari sini minat masa lalu terhadap Manu Kone dan yang masih sangat aktual terhadap Curtis Jones, tapi angka seperti itu tampaknya jauh dari galaksi Nerazzurri, tulis Sport Mediaset, bahkan dengan formula menguntungkan yang bisa dijamin oleh hubungan baik antara Marotta dan Perez, harga tersebut tetap sulit dijangkau Inter Milan. Piala Dunia jadi penentu masa depan Brahim Diaz, Juventus dan Inter siaga. Brahim Diaz jadi sorotan, Juventus dan Inter Milan berebut perhatian. Panggung sepak bola dunia saat ini tengah menyoroti Brahim Diaz, punggawa Real Madrid yang baru saja menorehkan prestasi cemerlang dengan dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala Afrika. Performa memukau tersebut memicu ketertarikan dari dua raksasa Italia, Juventus dan Inter Milan, yang secara intensif memantau perkembangan sang pemain di Amerika Utara. Masa depan Brahim di Real Madrid tampaknya akan bergantung pada hasil evaluasi klub setelah menyelesaikan peminjaman Mastantuono. Jika Brahim mampu mempertahankan performa gemilangnya di turnamen ini, peluangnya untuk tetap menjadi bagian dari Los Blancos semakin terbuka lebar. Inter Milan, dalam pertemuan antara BP Marotta dan Florentino Perez, turut membahas kemungkinan memboyong Brahim bersama 4 pemain Real Madrid lainnya, seperti Mastantuono, Endrick, Arda Güler, dan Rodrigo. Meski Brahim dianggap sebagai target yang paling sulit diraih, rumor mengenai perpanjangan kontraknya hingga 2030 semakin memperkuat anggapan tersebut. Inter Milan dikabarkan pantau Malo Gusto sebagai alternatif Marco Palestra. Corriere della Sera bongkar rencana besar Inter Milan di bursa transfer musim panas ini. Malo Gusto masuk radar sebagai alternatif dari Marco Palestra. Menurut laporan Corriere della Sera, Inter Milan tidak hanya mengincar Curtis Jones dari Liverpool sebagai pemain baru musim panas ini. Nerazzurri ternyata juga menyiapkan rencana untuk mendatangkan profil penyerang bertipe berbeda. Nama penyerang tersebut belum diungkapkan secara spesifik oleh Corriere della Sera, namun kebutuhannya sudah diidentifikasi sebagai prioritas tersendiri di luar urusan winger kanan pengganti Denzel Dumfries. Soal posisi sayap kanan, Marco Palestra memang tetap menjadi pilihan pertama Christian Cifu, namun dengan Atalanta yang bergeming di harga 50 juta euro plus bonus, kondisi yang membuat Inter mulai serius mempertimbangkan nama lain. Dilaporkan nama pemain Prancis berusia 23 tahun, Malo Gusto, masuk dalam list, tapi untuk saat ini Chelsea belum memasukkannya ke dalam daftar jual, tulis Corriere della Sera. Begitu pula dengan Jonathan Rowe, profil lain yang sangat disukai di markas Inter. Tetap pantau terus Andrea Cambiaso dari Juventus. Marotta masih ingin coba bujuk Nico Paz, gabung Inter Milan. Pergerakan Inter Milan di bursa transfer kembali memanas setelah kunjungan penting Presiden klub, BP Marotta ke Madrid. Pertemuan dengan pihak Real Madrid membuka berbagai kemungkinan transfer menarik, termasuk usaha baru untuk mendatangkan Nico Paz ke Giuseppe Meazza. Namun, seperti biasa, jalur transfer ini tidak sederhana.
banyak faktor yang membuat skenario tersebut masih penuh tanda tanya. Nama Nico Paz sudah lama berada di radar Inter. Gelandang muda milik Real Madrid yang kini sempat berkembang di Como itu dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa. Menurut laporan TMW, Inter masih berusaha mencari celah untuk membawa Nico Paz ke Stadio Meazza mengamankan opsi pinjaman dari Real Madrid. Mengalahkan pesaing lain yang juga tertarik, namun, ada satu masalah besar, Real Madrid belum tentu mau melepasnya lagi. Jika Los Blancos memutuskan mempertahankan sang pemain, maka peluang Inter akan semakin tipis. Marotta telah bertemu dengan Florentino Perez yang memiliki beberapa pemain bintang yang tidak lagi masuk rencana. Beberapa di antaranya juga tidak cocok dengan gaya bermain Mourinho. Ide utamanya tetap sama, yaitu mencoba mengalihkan Nico Paz dari Como ke Inter, tetapi kesulitannya tidak sedikit. Apalagi jika Real Madrid benar-benar memutuskan untuk meminjamkannya lagi, tulis TMW. Matteo Lavelli jadi rebutan klub Serie B, 3 tim sudah hubungi Inter Milan. Penyerang muda Inter Milan, Matteo Lavelli kini mulai menarik perhatian klub-klub Serie B yang siap memberinya kesempatan tampil reguler di level yang lebih kompetitif. Menurut laporan terbaru dari FC Inter News, setidaknya 3 klub Serie B telah menghubungi Inter untuk mendapatkan informasi mengenai striker berusia 19 tahun tersebut menjelang bergulirnya musim ini. Lavelli baru saja menyelesaikan musim pertamanya di dunia sepak bola profesional bersama tim Inter U23, yang menjalani debutnya di Serie C pada musim ini. Penyerang kelahiran Vimodrone itu mencatatkan total 30 penampilan sepanjang musim. Selain memperkuat tim U23, ia juga beberapa kali kembali membantu tim Primavera yang dilatih Benito Carbone, menunjukkan fleksibilitas dan pentingnya peran sang pemain dalam proyek pengembangan talenta muda Inter. Pengalaman ini menjadi langkah penting dalam proses transisinya dari sepak bola usia muda, menuju level profesional. Setelah merasakan atmosfer Serie C bersama Inter U23, banyak pihak menilai bahwa Serie B merupakan tahap perkembangan yang paling logis bagi Lavelli. Kompetisi yang lebih kompetitif akan memberinya kesempatan untuk menghadapi bek-bek yang lebih berpengalaman, meningkatkan konsistensi permainan, mengembangkan kemampuan fisik dan mental, membuktikan kualitasnya di level yang lebih tinggi. Nottingham Forest percepat langkah untuk boyong David Fratesi. Nottingham Forest dikabarkan memiliki keinginan untuk mempercepat proses transfer David Fratesi dari Inter Milan pada musim panas tahun ini. Gelandang asal Italia itu diperkirakan akan meninggalkan Inter Milan pada jendela transfer musim panas tahun ini dan sejumlah klub dikabarkan tengah mengincarnya. Juventus sangat tertarik pada David Fratesi dan sang gelandang akan lebih dari siap untuk bergabung dengan Bianconeri. Namun, Nottingham Forest sangat ingin membawa Fratesi ke Inggris dan telah menghidupkan kembali minat yang mereka tunjukkan padanya selama jendela transfer musim dingin. Kini, menurut laporan media Italia, Nottingham Forest berniat untuk mempercepat proses transfer Fratesi. The Three Kittries diperkirakan akan segera mengajukan tawaran resmi sebesar 25 juta euro ditambah bonus, yang bisa membuat mereka mendekati harga yang diminta Inter Milan sebesar 30 juta euro. Keputusan akan bergantung pada Fratesi, tetapi ada dugaan bahwa dalam persaingan dengan Juventus untuk mendapatkan tanda tangannya, tawaran yang akan diajukan oleh Nottingham Forest dapat menjadi penentu. Bandingkan Marcel Desailly, Bucciantini, Oumar Solet sempurna untuk Inter Milan. Analis sepak bola, Marco Bucciantini lontarkan pujian kepada Oumar Solet. Dia menyebut nama besar Marcel Desailly sebagai pembanding sang pemain. Marco Bucciantini, analis dan jurnalis sepak bola terkemuka Italia, memberikan penilaian yang sangat positif terhadap Oumar Solet, bek tengah yang tengah dalam proses kepindahan ke Inter Milan dari Udinese musim panas ini. Berbicara di Sky Sport Italia, Bucciantini tidak ragu menyebut nama besar untuk membandingkan profil sang pemain. Solet sempurna untuk Inter, mengingatkan saya pada Desailly karena postur tubuhnya,
kemampuan membaca permainan, dan cara dia menutup ruang. Dia tipe bek modern yang bisa bermain keluar dari tekanan dengan tenang, ujar Bucciantini. Perbandingan dengan Marcel Desailly, bek legendaris Prancis yang pernah menjuarai Piala Dunia 1998 dan Liga Champions bersama AC Milan, tentu bukan pujian sembarangan. Desailly dikenal sebagai salah satu bek tengah terbaik di Eropa. Soled sendiri memang tampil impresif bersama Udinese musim lalu. Kemampuannya dalam duel udara, kecepatan, dan ketenangan dalam membangun serangan dari belakang menjadi daya tarik utama yang membuat Inter bergerak cepat meminangnya. Kesepakatan transfer Soled dari Udinese kini disebut sudah sangat dekat, dengan angka sekitar 25 juta euro termasuk bonus.